Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Sebelum saya masuk materi, apa sih keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa yaitu keterampilan berkomunikasi yang cukup baik secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, apa sih yang secara lisan contohnya? Contoh dari secara lisan yaitu keterampilan kita menyimak dan mendengarkan. Sedangkan secara tulisan yaitu keterampilan kita membaca dan menulis. Yang kedua yaitu keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca ini punya 4 kategori. Kategori yang pertama, membaca pemahaman literal. Kategori yang kedua, membaca interpretasi. Kategori yang ketiga, membaca kritis. Dan kategori yang keempat, membaca kreatif. Maksud dari membaca pemahaman literal adalah pemahaman kita masih sederhana. Makna yang kita cari atau makna yang kita pahami masih bersifat sederhana. Nah, masuk kepada membaca interpretasi. Nah, tahapannya lebih tinggi nih. Tahapan membaca kita lebih mendalam. Kita lebih memikirkan tentang sebab akibat. Apa sih yang terjadi dari topik yang kita baca tersebut. Terus yang ketiga yaitu membaca kritis. Nah, di sini pemikiran kita lebih didetail, lebih dituntut untuk berpikir bagaimana ini terjadi. Kita lebih mencari informasinya lebih mendetail. Gagasan-gagasan kita tuh lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu membaca kreatif. Dari semua yang sudah kita baca, kita gali informasi, kita angkat lagi topik ini supaya lebih menarik dari pembaca. Kita gali lagi informasinya, kita buat informasi ini lebih menarik, lebih kreatif lagi. Kita menggunakan otak kita, menggunakan pengetahuan kita agar topik ini lebih dikenal seperti lebih menarik lagi. Nah, supaya pemahaman kita lebih jelas, saya di sini akan menjelaskan tentang pemahaman membaca, keterampilan membaca disertai dengan contoh. Saya akan mengangkat contoh berita dari pemukulan yang terjadi di Kapolres Panunukan Kalimantan yang dilakukan oleh AKBP Syaiful Anwar kepada Brigadir SL. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Oktober 2021. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemahaman literal, apa yang dimaksud dengan membaca interpretasi, apa yang dimaksud membaca kritis, dan apa yang dimaksud membaca kreatif. Sebelumnya, saya akan menceritakan secara singkat tentang berita Kapolres Panunukan yang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Kapolres Panunukan, agar saya bisa menjelaskan tentang membaca pemahaman literal, membaca pemahaman interpretasi, membaca interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Secara singkat yaitu pemukulan ini terjadi di Kapolres Panunukan Kalimantan yang dilakukan oleh AKBP Syaiful Anwar kepada Brigadir SL. Kenapa ini terjadi? Karena Brigadir SL ditunjuk sebagai penanggung jawab Zoom meeting pada saat acara yang dilakukan oleh Kapolres Panunukan tersebut. Nah, AKBP Syaiful Anwar kesal karena apa? Jadi di Zoom meetingnya itu terjadi masalah, sedangkan Brigadir SL tidak ada di tempat. Sehingga dengan spontan AKBP Syaiful Anwar memukul Brigadir SL yang berniat awalnya untuk mendisiplinkan ternyata berakibat fatal. Nah, itu secara singkatnya. Di sini saya jelaskan tentang membaca pemahaman literal. Nah, ada dua kan, menyimak dan mendengarkan. Kalau misalnya menyimak, kita menyimak berita tersebut, kita lihat beritanya, akhirnya kita muncul pertanyaan, kok bisa sih terjadi pemukulan? Bagaimana bisa terjadi? Sehingga kita menggali informasi, kita bertanya kepada
teman-teman yang kita mengetahui ataupun bahkan kita menanya langsung kepada Kapolresnya tersebut. Akhirnya ada interaksi, akhirnya ada gerakan dari kita sendiri, gerakan dari hati, sehingga kita ingin tahu nih, kita gak mau cuma diam aja, gak mau merhatiin aja, tapi kita juga pengen tahu informasi secara detailnya. Nah, itu termasuk menyimak, karena kita melakukan, setelah kita membaca beritanya, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya. Itu menyimak. Sedangkan mendengarkan, kita hanya mendengarkan, kita tidak melakukan gerakan ataupun tidak melakukan reaksi apapun. Jadi kayak kita cukup fokus saja mendengarkan, ya udah gitu. Nah, itu membaca pemahaman netral. Jadi ada dua, menyimak dan mendengarkan. Selanjutnya membaca interpretasi. Nah, interpretasi ini tuh sebab akibat. Sebab apa sih yang terjadi akibat pemukulan? Sebab dari kejadian pemukulan ini, jadi banyak orang berasumsi bahwa kok di Kapolres bisa ada pemukulan tersebut, jadi mendapat nilai jelek lah, artinya kayak gitu. Karena kenapa sih sebenarnya sebab kejadian pemukulan itu? Karena Brigadir SL yang mungkin lalai dalam tugasnya, lalai dalam amanahnya, lalai dalam tanggung jawabnya, sehingga KBP Syaiful Anwar kesal, marah, kecewa. Akhirnya dia dengan spontan memukul yang berniat awalnya ingin mendisiplinkan, ternyata berakibat fatal. Akibatnya KBP Syaiful Anwar dicopot dari Kapolres tersebut. Itu akibat fatal dari yang dilakukan oleh AKBP Syaiful Anwar. Sebenarnya akibatnya itu masih banyak ya, kayak contohnya mungkin jadi masyarakat punya penilaian yang kurang baik terhadap Kapolres, kayak kok Kapolres bisa seperti ini ya, kok bisa ada pemukulan, bagaimana bisa, bagaimana mungkin, sehingga banyak perspektif masyarakat kepada Kapolres makin jelek gitu. Ini akibatnya. Terus akibatnya juga korban ternyata luka lebam, sehingga berakibat fatal juga terhadap mentalnya mungkin. Jadi alangkah baiknya mungkin AKBP Syaiful Anwar tidak melakukan hal tersebut, yang mungkin didasari awalnya tuh baik, ingin mendisiplinkan, tapi ternyata akibat yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaat yang didapatkan. Sedangkan membaca kritis itu apa? Membaca kritis itu kita mencari lagi nih informasi ini, gagasan dari berita ini tuh kita cari informasi lagi, kita lihat secara detail, kita ulik terus, kita cari informasinya. Apa sih penyebabnya, apa akibatnya, apa sebabnya, bagaimana bisa terjadi di Kapolres mana? Seharusnya tidak terjadi di Kapolres. Karena apa? Kapolres itu seharusnya mengayomi, melindungi masyarakat. Bagaimana mungkin Kapolres bisa mengayomi, melindungi masyarakat, sedangkan di Kapolres tersebut terjadi kekerasan? Itu dimana prinsip kita berpikir membaca kritis, karena pemikiran kita lebih tinggi, ataupun gagasan-gagasan kita yang dikeluarkan itu tuh lebih terperinci, lebih detail, dan lebih serius pemahamannya. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita juga mencari informasi itu secara detail. Selanjutnya membaca kreatif. Setelah kita lihat, misalnya kita lihatnya di berita televisi, akhirnya kita bagi nih informasi ini kepada media sosial, entah lewat Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Kita bikin berita itu lebih berkembang agar aparat-aparat tinggi pemerintahan negara Indonesia itu melihat ternyata masih terjadi kekerasan di Kapolres. Ini kita membaca kreatif karena kita lebih menekankan lagi nih, lebih memberikan wawasan yang lebih kreatif lagi, membuat berita ini agar lebih menarik sehingga orang lain dapat melihatnya. Kita buat berita itu semenarik mungkin, kreatif mungkin. Kita tambahkan kayak, kok bisa sih ini terjadi, kita unggah di media sosial, jadi semua orang lihat nih, melihat dari informasi yang kita berikan. Otomatis itu melatih kekreatifan kita kan. Kita tidak hanya memanfaatkan satu teknologi saja, kita memanfaatkan berbagai macam teknologi. Akhirnya berita ini tersampaikan, semua orang bisa lihat karena kita mampu menggunakan kekreatifan yang ada di otak kita agar informasi ini bisa dilihat oleh semua orang, sehingga informasi ini lebih menarik untuk dibaca oleh semua orang. Selanjutnya kita ke materi membaca intensif. Apa sih membaca intensif? Membaca intensif yaitu
membaca secara cermat dan teliti. Ada beberapa teknik. Saya akan jelaskan teknik membaca tersebut. Teknik yang pertama yaitu ada SQ3R. SQ atau 3R. Apa tuh? Yaitu survey, question, read, recite, and review. Survei yaitu meninjau. Yang kedua yaitu question atau pertanyaan. Yang ketiga read, membaca. Recite, mengulang kembali. Dan review, menceritakan. Oke, saya jelaskan. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh peristiwa ya. Misalkan saya peristiwa survei nih. Surveinya tuh saya tentang banjir di ibu kota. Saya survei tentang berita banjir nih. Bagaimana sih kondisi masyarakat ketika banjir? Saya lihat nih kondisinya bagaimana. Terus yang kedua, question. Saya bertanya, kok bisa sih ada banjir di sini? Apa sih akibat kenapa di daerah sini tuh terjadi banjir? Saya bertanya. Selanjutnya itu saya membaca. Akhirnya ada yang menjawab nih. Ternyata di sini tuh irigasinya tidak baik, tersumbat oleh perumahan-perumahan yang dibangun di atas irigasi sehingga air tidak dapat mengalir secara sempurna. Terus saya membaca kembali nih. Oh, jadi alasan kenapa banjir itu ini loh. Akhirnya saya masuk ke dalam tahap review atau mengulang. Saya bisa diartikan kesimpulannya. Saya simpulkan nih. Saya simpulkan kenapa sih di ibu kota tuh bisa banjir? Alasannya kenapa? Oh iya, alasannya itu karena banyak sekali perumahan yang dibangun di atas irigasi perairan, sehingga air itu tidak bisa mengalir secara sempurna ataupun masyarakat sekitar membuang sampah secara sembarangan. Kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak. Misalkan kita menyalahkan masyarakat ataupun kita menyalahkan pemerintah. Kita seharusnya sadar sendiri. Pemerintah sudah memberikan bantuan supaya banjir ini tidak terjadi lagi nih di Jakarta. Tapi kalau masyarakatnya tidak sadar, mereka mengulang kembali kesalahan mereka membuang sampah, mereka membangun perumahan kembali di atas irigasi, percuma dong upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak, tapi harus terjalin komunikasi antara dua belah pihak, antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri, agar banjir di ibu kota bisa tercegah ataupun tidak bisa terjadi, ataupun di Jakarta tidak terjadi banjir kembali. Selanjutnya, teknik kedua. Teknik kedua itu ada 4. KWLH. Saya singkatnya KWLH, yaitu know, when, learning, and how. Know yaitu pengetahuan yang kita ketahui. Contohnya masih dalam kondisi banjir deh. Apa sih pengetahuan yang saya ketahui tentang banjir? Pengetahuan yang saya ketahui, banjir ini terus-menerus terjadi di ibu kota. Hujan dikit, hujan dari Bogor, misalnya hujan dari Bogor, akhirnya airnya mengalir ke Jakarta, akhirnya banjir. Itu pengetahuan yang saya miliki. Terus ini, tapi saya nggak cukup sampai di situ. Akhirnya saya mencari lagi nih informasi pengetahuannya. Ternyata bukan dari Bogor banjirnya, tapi ternyata dari masyarakat itu sendiri. Mereka yang membuang sampah sembarangan, mereka yang membangun perumahan ataupun rumah di atas saluran irigasi, akhirnya aliran itu tidak mengalir secara sempurna, akhirnya tersumbat. Jadi tidak bisa menyalahkan satu belah pihak, sedangkan di situ yang membuat problem tersebut itu bukan hanya satu belah pihak, tapi beberapa pihak. Tiga, yaitu internet atau mempelajari pengetahuan yang setelah saya dapatkan. Akhirnya saya mencari informasi tentang banjir ini, bagaimana. Akhirnya saya pelajari terus menerus, saya bandingkan, saya lihat secara detail. Oh, jadi akibatnya ini, masalahnya ini dari sini, dan solusinya ini. Dan saya masuk ke tahap terakhir, yaitu how, bagaimana hasilnya. Jadi dapat saya simpulkan, banjir di ibu kota bukan kiriman dari air dari Bogor, bukan, tapi banyak beberapa pihak yang kontribusi kenapa sih banjir itu tetap terjadi, dari masyarakat, dari pemerintah, dari lingkungan. Itu saya pelajari. Pemerintah sudah mengambil
jalan nih, mereka mengeruk sampah di got, mereka mengeruk sungai, tapi masyarakatnya sendiri masih buang sampah, masih membangun perumahan di atas saluran irigasi. Bagaimana mungkin ini bisa disalahkan kepada satu belah pihak, sedangkan semua pihak turut ambil andil gitu dalam banjir di ibu kota itu sendiri. Solusinya mungkin lebih ditekankan lagi koordinasinya antara pemerintah ataupun masyarakat, lebih ditambah lagi ilmu pengetahuannya. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan lagi, jangan sampai kita membangun perumahan di atas saluran irigasi lagi sehingga saluran irigasinya tersumbat, sehingga banjir terus-menerus terjadi di ibu kota tanpa terkendali. Jangan sampai itu semua terjadi. Jadi jagalah kebersihan, jagalah lingkungan, dan teruslah menjaga lingkungan sekitar. Membangun perumahan di atas tanah yang benar-benar tidak mengganggu saluran perairan biar tidak terjadi banjir kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.